kita bahagia, Mel. Mel. Kita mau tunangan, Mel. Sedikit lagi kita mau bahagia, Mel. Please. Mel. Kamu jangan lakuin ini dong. Please. Mel, kita mau tunangan malam ini, Mel. Dalam sebuah cinta pasti dibutuhkan pengorbanan. Dan pengorbanan dalam cinta yang paling besar adalah mengorbankan cinta itu sendiri demi kebahagiaan orang-orang yang kita cintai. I didn't mean to give up on you, Tristan. Aku masih mencintai kamu sama seperti sebelumnya. Dan cinta itu akan tersimpan di dalam hati selamanya. Mel mana? Gue harus ketemu sama Mel sekarang. Tenang kan? Gue tahu lo shock sama keputusan Mel. Tapi bukan cuma lo doang, kita semua juga shock. Itu dia, Put. Tadi siang Mel yakin dia mau tunangan sama gue. Gue mencintai dia begitu pun dia sebaliknya ke gue. Tapi gue gak tahu tiba-tiba dia buat pikiran. Tan, gue rasa gak ada gunanya lo ketemu sama Mel sekarang. Mendingan sekarang lo tenangin diri lo. Mel juga tenangin diri dia, baru lo berdua ngobrol lagi. Enggak, Ran. Enggak, ini gue yakin. Ini pasti ulahnya Rizky. Lu lihat, Mel ketakutan. Pasti Rizky ngelakuin sesuatu sama Mel. Please, Ran, gue mesti ketemu sama Mel. Gue mesti ketemu sama Rizky. Oke? Mendingan kita pulang sekarang ya. Sayang, kita anterin Tristan ke kosan ya. Kayaknya nggak mungkin deh. Kita anterin dia pulang kondisi dia kayak gini. Nginep di tempat kamu aja gimana? Apapun itu yang penting Tristan harus tenang dulu sayang. Mel, please, Mel! Mel, please! Tan, lo tenang dulu Tan. Mel, please! Kita harus ngomong, Mel! Saya udah siapin semua dokumen perusahaan. Setelah kita tunangan, saya akan kembalikan semuanya ke Om Raymond. You can keep my promise. Semoga ini bisa bikin Dedi bahagia dan semangat lagi. Dedi itu cinta pertama aku. He's everything to me. Gue akan kembalikan semua ini ke Om Raymond. Karena semua ini bukan milik gue. Gue gak pernah menginginkan semua ini. Satu-satunya yang gue inginkan di dunia ini cuma Mel. Dia segalanya buat gue. Dan gue akan dapetin dia. Halo Vito. Semuanya hampir selesai. Pangeran juga sudah ngeganggu hubungan saya dengan Mel. Jadi, saya nggak bakal ganggu kamu lagi untuk pinjaman dan lain sebagainya. Thanks. Kemarin kamu sudah bantu saya. Maksud kamu apa, Vito? Saya nggak mau kerjasama dengan kamu lagi karena semuanya hampir selesai. Kamu nggak bisa ngancem saya ya?
Vito tetap minta gue buat ngancurin pangeran. Walaupun gue udah ngakhirin kerjasamanya. Tujuan gue udah tercapai. Gue gak mau ikut campur sama urusan dendam Vito lagi ke pangeran. Ran, Put, ini nggak bisa. Gue harus nemuin Rizky sekarang. Gue harus temuin dia. Kalau perlu gue duel sama dia sekarang. Karena gue harus peringatin dia buat jauhin Mel. Gue akan terus perjuangin Mel, Ran. Oke? Tan, tenangin diri lo dong. Berantem itu nggak akan nyelesain masalah. Yang ada semuanya makin parah kalau pakai berantem. Put, nggak bisa, Put. Ran, please, Ran. Masalah sekarang bukan waktu yang tepat. Lo lagi emosi, lo harus tenangin diri lo dulu ya. Ran, nggak bisa. Harus sekarang. Gue harus nemuin Rizky sekarang. Oke? Anterin gue. Kalau lo nggak bisa, berhenti di sini. Gue mau berhenti. Gue mau turun sekarang. Ran, gue mau turun sekarang. Tan, lo ngapain, Dan? Gue mau turun di sini. Ran, Tan. gue mau turun. Tan, lo ngapain, Dan? Berhenti sini. Gue mau turun sekarang. Tan. Tan, lo ini apa-apaan sih? Lo sadar nggak yang lo lakuin itu bahaya? Kita hampir aja kecelakaan. Tristan! Tan, tunggu dulu. Rizky, Ran. Tunggu dulu. Lo tenangin diri lo, please. Tenangin diri lo. Lo lagi emosi sekarang. Lo nggak perlu kayak gini, Tan, please. Tan, please lo jangan nekat dong. Ran, Put, nggak apa-apa. Kalian nggak usah nganterin gue. Ini urusan gue sama Rizky, oke? Tan, Ya. Ini urusan gue sama Rizky. Tan, awas. Lo nggak apa-apa kan? Lo lihat kan, dengan lo emosi kayak gini lo bahayain diri lo sendiri, Tan. Lo hampir aja celaka karena emosi lo. Kita nggak mau sampai kenapa-napa, Tan. Please. Please dengerin kita. Kalian nggak apa-apa kan? Tan, please, Tan. Kalau kamu lakuin ini demi Daddy minta tolong ini batalin aja. Karena kebahagiaan kamu adalah yang utama. Kalau kamu nggak mencintai Rizky, leave him. Mel, kamu jujur ya? Sebenarnya kamu lakuin semua ini karena apa? Kamu dipaksa sama Rizky? Atau dia ngancam kamu? Enggak kok. Rizky nggak apa-apain aku, Bu. Ini atas kemauan aku sendiri. Aku mau tunangan sama Rizky. Makanya aku batalin pertunangan aku sama Tristan. Bahkan Rizky juga nggak ngancem aku, Bu. Aku merasa aku kurang bersyukur gitu. Padahal Rizky cinta aku sebesar itu. Mel memang kelihatan tenang dan seolah-olah nggak ada apa-apa. Tapi aku masih bisa lihat kesedihan di matanya. Andai Putri ada di sini, dia pasti bisa tahu isi hati Mel yang sebenarnya. Please, sweetheart, don't lie to me.
Dedi tahu kamu bohong sama Dedi. Dedi tahu kamu ingin menyelamatkan perusahaan Dedi kan supaya Dedi gak kehilangan segalanya. Makanya kamu membatalkan semuanya pertunangan kamu sama Tristan. Ya kan? Enggak kok, Dad. Aku gak berkorban untuk siapa-siapa. Aku beneran mau tunangan sama Rizky. Aku merasa kalau aku sama Rizky aku gak akan kekurangan apapun. Ibu sama Didi bahagia kan lihat aku bahagia. Aku juga akan bahagia kok kalau misalnya aku sama Rizky. Iya sayang. Ya udah, kalau gitu kan kita semua tenang, gak ada masalah. Aku akan hapus Tristan dari dalam hidupku dan coba jalanin dengan Rizky. Ini sebagai balas jasa aku untuk Dedi. Kebahagiaan Dedi adalah kebahagiaan aku juga. Untung aja, Cid. Lo udah datang sekarang. Hampir kita tinggalin tadi ya. Iya. Tapi gimana keadaan Atta ya? Kalian tahu nggak awal ceritanya kayak gimana? Ya, Cid, maaf ya kalau kejadian pastinya kita nggak tahu. Tapi gue sama Gio yakin kok kalau Atta nggak ngelakuin semuanya. Kayak nggak mungkin kan Atta nyuri susu buat Raisa. Aneh aja nggak sih? Ya kan, Ji? Iya dong. Ji, lo kok kayak kelihatan gak yakin gitu? Apa jangan-jangan lo juga percaya ya kalau misalnya Atta emang udah nyuri susu bayi itu? Gue bingung sih. Gue cuma pengen lu tahu. Belakangan ini Atta lagi banyak banget masalah berat. Terlebih setelah lu sama Raisa ninggalin dia di apartemen. Itu bikin situasinya makin buruk buat dia. Gue gak nyangka kepergian gue sama Raisa akan berdampak sebesar ini buat Atta. Harusnya gue gak ninggalin Atta di masa sulitnya kayak gini. Menurut gue ya, Cid, di situasi kayak gini harusnya lu ada di samping Atta. Atta butuh lu dan Raisa, bukan malah ditinggalin. Wajar Atta sekarang kebingungan, karena dia kehilangan tempat untuk bersandar. Ji, harus banget ya ngomong kayak gitu ke Citra sekarang. Nah, lihat tuh dia jadi kayak gitu. Aku gak punya pilihan, Baby Krewel. Mau gimana lagi? Menurut aku jalan terbaik adalah Citra harus tahu kondisinya Atta. Ya tapi lihat waktu juga lah, lihat dia sekarang kayak gini. Aku juga ngomong apa adanya, gak bohong, gak ngurangin, gak ngelebihin. Ya udah, samperin Citra sekarang. Tristan, please have a seat. Have a seat. Pak Regar. Tan, untuk sementara waktu, kalau lo mau, lo boleh tinggal di sini kok. Lo anggap aja rumah sendiri. Seenggaknya sampai lo merasa enak dan lo merasa lebih tenang. Broken heart is hard. Saya pernah mengalaminya. Bahkan berkali-kali. But I can survive all. So, you don't worry, Tristan. Karena kamu akan bisa melewatinya. Saya akan menolong kamu karena saya peduli. Pak Regar, udah. Kayaknya Tristan butuh waktu untuk sendirian, untuk istirahat. Wanita mungkin akan terjatuh ketika tidak ada kekuatan lagi dalam diri kekasihnya. William Shakespeare, Romeo and Juliet. Pak Regar. Alright.
So, jika kamu perlu sesuatu, panggil aja saya. Ya, oke? Wanita itu mungkin akan terjatuh. Udah ya Pak Regar. Jika tidak ada kekuatan di dalam diri kekasihnya. Aku masih nggak tahu sebenarnya apa yang bikin Mel mutusin buat milih Rizky dibanding Tristan.